gitu ya. Ini pada woman at risk. Kenapa sih pada woman at risk? Apakah tidak bisa kita lakukan screening pada semua wanita gitu ya? Jadi role-nya itu seorang obstetric gynecologist untuk melakukan early detection ovarian cancer pada woman at average risk itu sebenarnya nggak ada strategi untuk early detection ovarian cancer yang pada akhirnya atau ujungnya sebenarnya akan mengurangi kejadian mortalitas maupun morbiditas dari kanker ovarium. Penggunaan ultrasonografi sendiri maupun penggunaan tumor marker yang paling sering ya CA125 ataupun kita kombinasi USG dengan CA125 itu ternyata pada wanita yang at risk itu tidak terbukti ya menurunkan mortalitas maupun morbiditas. Yang ada malah akan menyebabkan false positive test result yang menyebabkan tindakan invasif yang tidak diperlukan gitu ya, seperti laparoskopi maupun laparotomi penegakan diagnostik. Nah, memang tadi sudah saya jelaskan bahwa memang kita paling banyak kalau pada ovarium itu adalah tipe epitel gitu ya. Tipe epitel ini apa sih permasalahan kanker ovarium tipe epitel? 85% dia datang pada atau 65-85% itu datang pada stadium lanjut. Walaupun 80% dia respon dengan operasi maupun kemoterapi yang diberikan, 80% juga dia akan kambuh dalam 12 bulan gitu ya. Dan kalau dia kambuh, maka angka survival-nya dia akan menurun ya 18-30%. Dan itu saja akan menjadi problem buat pemerintah, buat masyarakat, baik buat pasiennya sendiri dan keluarga, dan juga tentu saja buat dokter. Oleh karena itu, menemukan stadium dini itu adalah berhubungan dengan meningkatkan angka survival gitu ya. Kemudian dimulai dari mana? Tentu saja taking detail personal and family history ya. Apakah ada dia breast ovarian syndrome yang berhubungan dengan BRCA mutasi 1 dan 2 gitu ya. Dia berhubungannya sama kanker ovarium sama kanker payudara. Atau ada resiko untuk link syndrome atau mismatch repair mutation ya, MSH, MLH ya, biasanya periksanya tuh MSI sama MMR ya gitu ya, yang berhubungan dengan kanker ovarium, kanker kolon, kanker rahim gitu ya. Dan itu adalah hal-hal yang dalam taking anamnesis harus dilakukan. Kemudian selain itu jangan lupa ya sign and symptom ya. Sign and symptom jadi sangat penting sekali, penemuan fisiknya apa gitu ya. Jangan lupa sebagai dokter obstin kalau menemukan suatu masa harus di-describe ya. Jadi menggambar itu penting sekali ya. Habis kalian menemukan, kemudian kalian melakukan penggambaran gitu ya. Nah, kemudian baru ultrasonografi finding. Nah, kalau misalkan dari hal-hal yang kalian dapatkan tadi dari mulai anamnesis, clinical signs and symptoms, kemudian ultrasonografi finding dengan kombinasi dengan tumor marker, kecurigaannya adalah suatu kanker ovarium, maka yang harus kerjakan adalah refer to gynecologist ya. Jadi kompetensi seorang dokter obstin non onkologi kalau tahu ada suatu masa itu ganas, river gitu ya, bukan dibuka gitu ya. Kenapa? Karena sudah ada penelitiannya bahwa kanker ovarium yang dibuka oleh seorang dokter obgyn, dokter bedah maupun dokter gineonkologi itu survivalnya itu jauh lebih baik apabila dibuka oleh seorang dokter obgyn dibandingkan oleh dokter bedah, apalagi dokter obgyn non onkologi gitu ya. Jadi operasi yang pertama itu akan menentukan survival. Ya, jadi kompetensi. Jadi sekali lagi, ketika masuk di onkologi, apa sih kompetensi saya pada kanker ovarium? Jadi kalau tahu itu ganas, maka segera merujuk. Oleh karena itu kompetensinya apa? Ya tadi semua mulai dari taking history, anamnesis, sign and symptom, pemeriksaan fisik, ultrasonografi, menetapkan tumor marker yang sesuai adalah merupakan kompetensi seorang dokter obstin. Nah, kita lihat ini permasalahan kita memang masih di serviks ya, tapi yang kedua kita lihat ovarium gitu ya. Dan rata-rata memang kalau di serviks kita nggak inline sama di luar negeri. Luar negeri mungkin CA serviks itu udah nggak ada kali ya, atau mungkin udah di bawah nomor 5 gitu ya kalau di negara yang maju ya. Tapi kalau untuk CA ovarium, data kita stadium yang terbanyak adalah stadium 2 dan stadium 3C itu inline dengan data-data di internasional. Nah, berikutnya kita masuk bagaimana sih? Tadi kan kita udah tahu kompetensinya nih, kompetensinya yang sudah dijelaskan tadi. Maka tentu saja dibutuhkan strategi untuk melakukan early detection pada kanker ovarium gitu ya. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Terdengar, Dok. Masih dengar ya? Nggak terganggu ya, baik.
Tidak. Jadi strategi untuk early detection untuk kanker ovarium itu tadi ya dimulai nih. Ini adalah kompetensi kalian nih. Artinya kompetensinya levelnya udah harus ticknya 3 nih ya gitu ya. Jadi mulai taking detail family history for breast, gynecology, and colon cancer yang tadi berhubungan dengan breast ovarian syndrome, BRCA mutasi 1 dan 2, Link syndrome, HNPCC, mismatch repair mutation, MSZ, MLA, MLH ya, itu merupakan kompetensi dari kalian. Kemudian sign and symptom. Kemudian nah ini tadi ultrasonography finding. Nah, kita mau share di sini masalah ultrasonography finding ya gitu. Kemudian tumor marker yang paling sering kita pakai adalah CA125, walaupun nanti kalian harus paham bahwa sebenarnya tumor, jadi kalau tumor marker itu ada yang memang dihasilkan oleh sel tumor, ada yang memang dia secondary effect dari adanya suatu proses di peritoneum. Nah, CA125 itu sebenarnya secondary effect ya. Jadi tidak serta-merta bahwa ada keberadaan suatu tumor itu dia akan memproduksi CA125. Jadi memang false positifnya akan sangat banyak sekali. Tapi ini yang paling sering kita pakai. Kemudian nanti sedikitlah tentang pre-surgical diagnosis with scoring system. Nah, kalau sudah tadi ya kompetensi tadi ya itu tuh kompetensi kalian. Itu tiknya semua harus 3 ya, tiknya harus 3 semuanya gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah develop diagnosis by ultrasound. Ini pun saya mengharapkan sebenarnya tiknya juga harus 3 gitu ya. Karena tadi harus bisa menegakkan diagnosis suatu tumor ovarium itu jinak atau ganas, harus bisa kalian manage atau harus kalian refer ke gynecologist. Yang pertama adalah kita berdasarkan pure murni perubahan basic daripada gambaran ultrasonografi itu terhadap temuan massa di ovarium gitu ya. Jadi pure murni dari perubahan morfologi massa dari ovarium tersebut. Nah, sebelum kita memakai scoring apapun yang akan mau kalian pakai, jadi para expert ini sudah membuat kesepakatan yang sangat simple sekali how to describe gitu ya. Jadi cuma ada 5 sebenarnya yang kalian bisa describe dalam temuan ultrasonografi yang secara mudah gitu ya. Jadi nggak usah yang ditemukan apa namanya rock instansi dan bla 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 itu dia nggak mendescribe seperti itu, dia hanya mendescribe oke, nih kistanya unilokuler kah gitu ya. Jadi kalau unilokuler itu tidak ada bagian septum atau solid part atau papillary gitu ya. Kalaupun ada dia septum tapi dia tidak memutus gitu ya, tidak komplit, kita masih bilang ini adalah unilokuler ya. Jadi kalau menemukan gini tinggal describe aja. Ditemukan unilokuler cyst atau kista unilokuler gitu ya. Jadi kalau ada septum tapi dia sifatnya tidak komplit, nah kita tetap masih bilang ini adalah kista unilokuler. Jelas ya sampai di sini ya. Kemudian yang kedua tadi unilokuler, sekarang multilokuler sel. Jadi satu saja ada septum yang sifatnya tidak terputus tanpa ada bagian padat atau papillary bulging, kita akan bilang itu adalah kista multilokuler. Jadi kalau adik-adik menemukan seperti ini, langsung describe aja. Ditemukan multilokuler cyst atau kista multilokuler gitu ya. Jadi satu saja, nih satu cyst, tapi dia sifatnya komplit, kita sudah bilang bahwa ini adalah kista multilokuler. Jadi udah dapat ya tadi unilokuler, sekarang adalah multilokuler cyst. Yang berikutnya adalah solid tumor. Kapan sih kita mendescribe suatu tumor ini adalah tumor yang sifatnya padat gitu ya. Apabila bagian padatnya ini itu adalah 80% gitu ya. Jadi harus melihat secara keseluruhan. Kalau tumornya itu besar banget dan dari ultrasonografi transvaginal yang tidak bisa didapat, jangan lupa harus selalu mulai dari abdomen. Harus selalu mulai dari abdomen. Nah, kita walaupun ada bagian kistik-kistiknya ini ya, tapi ya kalau komponennya itu 80% adalah bagian padat gitu ya, maka kalian melihat bahwa ini adalah mendescribe-nya tumor padat atau neoplasma ovarium padat atau NOV, bilangnya seperti itu ya. Nah, untuk tumor ovarium padat ini nanti irregularitasnya yang dilihat adalah outer daripada dinding cisnya ini ya, bukan inner. Kalau kistik nanti yang dilihat regularitasnya itu adalah inner daripada dinding wall-nya, tapi kalau kalian kista dengan bagian padat yang kita lihat adalah outernya. Tadi udah dapat 3 ya, unilokuler, multilokuler, bagian padat. Nah, kemudian unilokuler dengan bagian padat sama. Jadi unilokuler tambah bagian septum, tapi ada bagian at least one papillary bulging. Nanti kapan sih kita bilang ini bagian padat, diameter berapa sih gitu ya. Itu yang paling penting ya. Yang berikutnya adalah multilokuler dengan at least one papillary atau
bulging ya, itu kita melihatnya itu adalah bagian padat. Nah, irregularitas daripada suatu kista cair ya, itu kita lihat dari irregular cystic wall-nya, bagian dalam inner cystic wall-nya. Kalau bagian padat yang kita lihat adalah outer-nya. Jadi cuma 5 itu saja describe-nya. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya untuk mendescribe. Maaf. Jadi sangat mudah sekali kalian mendescribe ya, nggak usah yang terlalu aneh-aneh, cukup mendescribe-nya dengan 5 describe tadi. Ya, unilokuler tanpa bagian padat, multilokuler tanpa bagian padat, kista padat, unilokuler dengan bagian padat, multilokuler dengan bagian padat. Hanya 5 itu saja. Jadi sangat mudah sekali. Nah, setelah describe kistanya, cystic content-nya, apakah dia anechoic gitu ya. Ini selalu dibandingkan dengan jaringan di sekitar daripada tumor gitu ya. Apakah dia anechoic, apakah dia ground glass gitu ya. Kalau anechoic ini kistik ya, dia jelas banget di sini ada posterior acoustic enhancement. Kalau ada posterior acoustic enhancement, kita tahu bahwa itu adalah bagian kistik di dalam daripada cyst tersebut. Beda dengan acoustic shadow ya. Acoustic shadow itu adalah jaringan padat, bukan tumor padat. Nah, kalau tumor padat nggak ada acoustic shadow-nya. Nanti belajar lagi bagaimana acoustic shadow itu bisa terbentuk gitu ya. Nah, ini gambaran ground glass itu biasanya karena ada penumpukan daripada darah gitu. Jadi kadang dia levelnya berbeda tergantung dari terbentuknya darah tersebut gitu. Nah, kalau musin dia lebih low level kita bilangnya. Unilokuler dengan low level. Nah, kayak gitu. Kita bisa tahu oh ini musin. Dinamakan unilokuler cyst dengan gambaran ground glass. Oh, ini kemungkinan adalah kista endometriosis gitu ya. Kemudian hemorrhagic cyst dia penampakannya mixed echogenicity ya, dia macam-macam ya gambarannya ya. Kemudian cystic content-nya juga apakah mix gitu ya. Nah, ini biasanya khas banget ini adalah pada kasus dermoid gitu ya, mix. Atau pada abses ya, pada abses. Nah, ini juga karena kita menemukan seperti ovarium tapi dia banyak lokulusnya kayak gini ya. Ini khas banget, nanti kalian kalau menemukan abses gambarnya akan seperti kayak gini. Dan kita sudah sepakat nggak acoustic shadow. Ini kita tidak bilang ini adalah bagian padat ya, kista dengan bagian padat gitu ya. Ya dengan jaringan padat ya. Jadi acoustic shadow ini adalah jaringan padat yang biasanya intensitasnya lebih tinggi daripada tulang gitu ya. Maka akan menimbulkan gambaran seperti acoustic shadow. Tadi udah ya kistanya, describe-nya, cystic content-nya. Nah, sekarang internal wall of the cyst-nya. Kapan kita bilang smooth, kapan kita irregular? Tadi sudah kesepakatan bahwa kita melihat irregularitasnya adalah dari inner atau internal wall daripada cyst. Sebenarnya kalau kista bagian kista padat itu kita melihat dari outer wall-nya gitu ya. Jadi kalau ada satu saja ya kita sudah bilang ini adalah irregular gitu ya. Walaupun dinding luarnya ya smooth gitu ya. Jadi irregular atau tidak irregular kita lihat dari internal wall daripada cyst. Nah tadi kalau untuk melihat regularitas dari bagian padat tentu saja kalian harus bisa mendescribe kapan sih saya bisa mengatakan bahwa ini kista dengan bagian padat. Apabila kalian menemukan papillary bulging itu dengan ukurannya diameternya lebih dari 3 ya, berarti 4 ya. Artinya kalau 3 belum gitu ya. Nah, ada beberapa cara sebenarnya. Kalau dari literatur sih kita menarik garis tegak lurus ya, kemudian kita ngambil dari garis tegak lurusnya ini papillary bulging-nya, kemudian baru kita ukur. Tapi kalau malah sibal dia bilang tarik aja garis gitu ya, terserah literatur mana yang mau kalian pakai gitu ya. Tapi kita bilang kista dengan bagian padat dengan irregularitas ya irregular itu apabila kalian menemukan papillary bulging minimal 1 dengan diameter lebih dari 3 gitu ya. Jadi kalau kurang dari 3 kita nggak bilang itu adalah bagian padat tapi cuma bilang irregularitas saja. Sehingga untuk mendescribe aorta definition kalian sudah dapat tadi ya kistanya unilokular, multilokular, kista tumor padat, terus kemudian unilokular dengan bagian padat, multilokular dengan bagian padat, cystic content-nya tadi anechoic, ground glass, low level, kemudian mix ya, kemudian gambaran ininya bisa mix ekogenisitas. Setelah itu, nah ini dia yang penting sekali, solid komponen itu struktur yang memiliki ekogenisitas sugestif sebagai jaringan, tetapi
white ball dari dermoid itu bukan merupakan solid tissue gitu ya. Jadi jangan bilang sekarang kalau dermoid itu kista dengan bagian padat lagi gitu ya. Atau blood clot pada endometriosis yang sangat pekat sekali, itu juga kita tidak bilang bagian padat. Nah, nanti bagaimana kita membedakan ini bagian padat apa nggak bagian padat gitu ya. Kita lihat apakah dia rising dari dindingnya atau cuma melayang gitu ya. Kalau bagian padat dia harus rising dari dindingnya, bukan sifatnya melayang. Dan kemudian ada vaskularitasnya. Kalau blood clot, ya nggak akan ada white ball dari dermoid, nggak ada vaskularitasnya. Tumpukan dari musin ataupun plika-plika septum-septum yang sangat tebal, itu juga tidak akan ada gambaran vaskularisasi di dalam bagian padat tersebut. Kemudian 3 mili, lebih dari 3 mili papillary projection, kalau kurang kita cuma bilang irregularitas saja. Ya, irregularitas means irregular internal wall pada jaringan kista, sementara kalau padat kita lihat adalah outer contour daripada tumor padat ovarium. Kemudian kapan kita bilang ascites? Kalau dia ada di luar dari cavum Douglas gitu ya. Kalau di dalam cavum Douglas kita cuma bilang free fluid aja. Simplex atau kompleks. Kalau simplex itu benar-benar serus, kalau kompleks itu bisa ada debris, bisa musin, bisa darah gitu ya. Bisa abses gitu ya. Nah, tapi kalau kita benar-benar bilang namanya ascites, kita harus describe bahwa memang temuan cairan free fluidnya itu adalah berada di luar cavum Douglas. Vascularity score-nya itu sangat mudah banget ya, sangat mudah banget. Ini settingnya bisa dilihat ya. Jadi nggak rumit-rumit untuk melihat resisten index ya. Kalau pakai scoring Dr. Gatot itu kita pakai ada namanya resisten index untuk melihat keganasan apa tidak dengan pertimbangan secara patofisiologi. Kalau tuh cancer itu pembuluh darah yang terbanyak, pembuluh darah yang terbentuk tapi sifatnya nggak sempurna, di mana tunika muskularisnya itu tidak terbentuk gitu ya, jadi hanya endotelnya aja, sehingga resisten indeksnya itu dia rendah gitu ya. Tapi kalau ini enggak, kalian cuma describe aja 1, 2, 3, 4. Nggak ada flow 1, flow sedikit 2, sedang 3, banyak banget 4 ya. Cuman ini sifatnya subjektivitas ya. Nanti subjektivitas ini akan dibuang nih di iota acnex, kita nggak pakai gitu ya. Tapi di Simperus kita masih pakai gitu ya. Jadi ini subjektivitas banget nih. Kalau skor 1 nggak ada sama sekali vaskularisasi, ada tapi sedikit, ini kita bilang 2, ada moderate itu 3, kalau banyak banget ini kita bilang 4. Jadi cuma melihat begini aja sangat mudah sekali ya gitu. Nah, tadi udah ya. Jadi itu perubahan yang sangat mudah sekali kalian describe, kita menemukan suatu tumor ovarium. Nah, sekarang presurgical diagnosis dengan gabungan ultrasonographic morphologic change dengan scoring system yang kita pakai. Jadi untuk membedakan jinak dan ganas itu penting ya. Tadi kompetensi kalian, tujuannya adalah pasien itu bisa kalian buka atau kalian refer gitu ya. Jangan sampai pasiennya harus refer kalian buka, yang harusnya kalian bisa buka kalian refer gitu ya. Nah, tadi ya scoring itu kita bisa pakai benar-benar pure murni perubahan daripada indeks ultrasonography changing. Itu ada Sasson, De Vries, Alcazar, Ferrasi, iota, Simperus. Cuma mungkin nanti yang lain-lain nggak akan saya bahas di sini ya. Nah, kemudian ada yang kombinasi dengan tumor marker gitu ya. IOTA ada isi descriptor, ada acnex model, ada RMI, ada skor keganasan Dr. Gatot Prowoto, dan ada Roma. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah IOTA mulai dari isi descriptor, Simperus, acnex model. Jadi kalian harus tahu mana yang benar-benar kamu hanya menggunakan describe perubahan daripada gambaran ultrasonografi dari temuan massa di ovarium, atau harus kamu kombinasikan dengan tumor marker. Nah, ini ketika kamu menemukan suatu acne cell mass gitu ya, kamu tuh tadi kan udah sesuai ya kompetensinya ya Anda adik-adik sekalian ya. Jadi ini benign atau malignant gitu ya. Ini simple cyst, complex cyst, kita bisa nggak sih lebih baik lagi nih di IOTA ngomongnya demikian gitu. Jadi first step-nya itu sebenarnya nggak langsung masuk di Simperus atau di IOTA acnex, kita bisa masuk pada IOTA isi descriptor. Step pertama kita masukin di isi descriptor. Kenapa? Karena pada dasarnya 50% ketika kalian menemukan suatu tumor ovarium, itu kamu sudah bisa mendescribe. Kalian sudah bisa mendescribe ini endometrioma kah, ini dermoid kah, ini simple cyst kah, cyst adenoma kah, atau ini fungsional cyst kah, seperti hemorrhagic cyst gitu ya, kista folikel, atau ini suatu keganasan. Itu 50% already been able to be described ya. The first
place ketika kamu taruh ultrasonografi kalian gitu ya. Ketika kalian menaruh sonografi kalian. Nah, ini silakan dibaca ya. Jadi yang pertama rules-nya ini adalah apakah dia kelompok benign, apakah kelompok malignan. Ya, kelompok benign itu ada 4 gitu ya. Jadi BD1 itu unilocular tumor dengan gambaran ground glass appearance ya, dan harus di premenopausal. Jadi sekali lagi diingatkan pada IOTA ini harus fulfill all the criteria. Kalau nggak fulfill nggak bisa, walaupun melenceng-melenceng dikit nggak bisa. Contohnya kamu menemukan gambaran seperti ini, tapi usianya sudah menopause, nggak bisa kalian put pasien tersebut pada isi deskriptor ya. Jadi harus masuk pada simple rules nanti. Jadi nggak bisa, ini harus fulfill banget gitu ya. Jadi ini BD1, jadi unilocular tumor dengan ground glass echogenicity ya, kelompoknya adalah isi deskriptornya adalah benign descriptor gitu ya. Kemudian yang kedua unilocular tumor dengan mixed echogenicity dan acoustic shadow. So simple banget. So simple banget. Mixed echogenicity ada acoustic shadow-nya nih. Mixed echogenicity ada acoustic shadow-nya. Nah, ini suggestif pada teratoma gitu ya, atau dermoid gitu. Nah, ini sekali lagi kalau usianya menopause nggak bisa. Walaupun gambarannya aduh mirip banget, nggak bisa kalian masukkan pada isi deskriptor. Kemudian BD3 unilocular tumor dengan regular wall maximal diameter of the lesion kurang dari 10, jadi 9 ya. Jadi 10, sekian sebenarnya udah nggak bisa dimasukkan di sini. Nah, ini biasanya berhubungan sama simple cis adenoma gitu ya. Nah, kemudian ini remaining unilocular tumor dengan regular walls ya, ini biasanya pada kista hemorrhagic nih atau corpus luteum nih kayak gitu ya. Nah, ini langsung bisa kamu tentukan 50% ketika kalian menaruh ultrasonografi. Nah, kalau komponen malignan MD1 itu tumor dengan ascites at least moderate atau kalau Doppler blood flow-nya dan pada postmenopausal woman gitu ya. Jadi kalau usianya perimenopause ya kalian nggak bisa masukkan ke sini. Atau tadi free fluidnya di dalam kahum 12 nggak bisa kalian masukkan ke sini. Kemudian MD2 usianya lebih dari 50 tahun dan CA125-nya harus dari 100. Kalau kok belum menopause tapi usianya lebih dari 50 tahun harus CA125-nya 100. Kalau CA125-nya kurang dari 100 nggak bisa kalian masukkan ke sini walaupun aduh look so malignant, kamu nggak bisa masukkan di sini. Sampai sini sudah jelas ya. Nah, ketika IOTA isi deskriptor tidak bisa di-apply, jadi match-nya itu nggak mudah untuk kita recognize gitu ya. Ini apa ya kelompoknya ya. Kemudian sehingga kamu secara langsung ketika menaruh ultrasonografi nggak bisa memasukkan pada isi deskriptor, maka baru masuk pada step yang berikutnya yaitu simple rules gitu ya. Nah, simple rules ini dari tahun 2008 ya, sudah banyak modifikasinya ya. Ini adalah preoperative classification system for ovarian cancer. Siapa yang develop para pakar-pakar tersebut gitu ya untuk memudahkan para dokter obgyn untuk mendescribe temuan daripada tumor ovarium. Sangat mudah banget dia komponennya. Kalau ada satu aja komponen benign dan tidak ada komponen M, maka masuklah pada benign. Satu saja kelompok M tidak ada bagian B, maka masuklah pada malignan. Nah, kalau ada bagian B, ada bagian M, atau tidak ada B, tidak ada M, maka masuklah pada inconclusive gitu ya. Nah, jadi sangat mudah sekali. Nah, ini silahkan dibaca nih Timmerman, itu udah orang-orang yang sangat Valentin gitu, Profesor Valentin, Profesor Timmerman itu orang-orang yang pakar sekali. Kalau kalian melihat buku-buku ultrasonografi, ya mereka lah yang mendevelop ya. Jadi ini tidak menggantikan pakar, tapi adalah hasil resume mereka dari melakukan beberapa kasus yang sangat banyak sekali. Nah, jadi simple rule cuma look benign atau malignan. Karena dari 50% yang tidak bisa kita describe tadi, 75% itu sudah bisa dibedakan jinak atau ganas. Tadi kan 50% kamu bisa bedakan dengan isi deskriptor ya. Nah, sisanya 50% itu 75% dengan simple rules kalian bisa membedakan apakah ini jinak atau ganas ya. Nah, ini kalau unilokular udah pasti deh gitu lah, hampir sebagian besar kemungkinan resiko ganasnya cuma 0,6%. Ini dari pengalaman mereka gitu ya. Kalau kita belum punya pengalaman, saya belum banyak ultrasonografinya. Mungkin Dr. Andi Dharma Putra yang mungkin bisa lebih spesifik ya gitu. Kalau solid tumor hampir 62% dia malignan. Nah, itu dari data-data yang sudah dikerjakan oleh para pakar tersebut gitu.
Tapi ingat ya, ini 62, artinya masih ada sisanya yang 38 yang tidak gitu ya. Jangan nanti kemudian fibroma langsung dibilang ganas gitu ya. Nah, iota terminologi itu tadi memakai yang sudah kita bahas di awal tadi, unilokuler, non-solid, multilokuler, multilokuler, sama solid, udah itu aja gitu ya. Terus kontennya cuma anechoic, low level, ground glass, hemorrhagic. Jadi nggak yang perlu gambaran yang sophisticated, how to describe, nggak. Hanya gunakan ini saja. Dan buat kalian ya konsentrasi di sini saja, nggak usah yang amazingly sophisticated describe temuan USG-nya ditemukan hairpin bla bla bla, nggak perlu gitu ya. Nah kemudian solid material vascularity score tadi sangat mudah sekali. Ada acoustic shadow atau tidak, bagaimana kalian mendescribe keberadaan ascites. Nah ini kelompok benign-nya cuma mudah. B1 unilocular cyst, nggak bisa masuk di BD3, ukurannya lebih dari 9 cm, masuklah di simperus gitu ya. Kemudian B2 presence of solid component. Nah, tadi solid component 3, lebih dari 3 mili 4 ya. Tapi kita masukin benign, masih bisa kita masukin benign apabila dia kurang dari 7 mili gitu ya. Tapi untuk describe solid component itu kalau kalian menemukan papillary bulging itu lebih dari 3 mili. Tapi untuk memasukkan pada komponen benign ini masih bisa sampai kurang dari 7 mili. Artinya kalau lebih dari 7 mili kamu nggak bisa masukkan di sini gitu ya. Kemudian keberadaan daripada acoustic shadow, kemudian multilocular cyst dengan diameter kurang dari 100 mili ya, kurang. Jadi dia nggak butuh volume gitu ya, nggak butuh volume. Dia cuma bilang cari yang paling panjang saja gitu ya. Kamu ukur, nah kalau kurang dari 100 mili maka masuk pada B4. Kemudian blood score-nya harus nggak ada. Jadi nggak boleh mild, nggak boleh moderate gitu. Harus benar-benar nggak ada. Gitu ya. Sementara untuk komponen M, nah ini dia tadi, kamu menemukan solid tumor tapi dengan irregular ya. Jadi tepinya irregular, outer wall-nya itu irregular, maka akan masuk di sini gitu ya. Kemudian presence of ascites, tadi ingat ya bagaimana describe ascites, harus di luar cavum Douglas. Kemudian ada bagian padat, tadi sudah tahu bagaimana menentukan bagian padat lebih dari 3 mili, at least 4 papillary structure. Jadi kalau kurang dari 4 kita nggak bisa masukkan di M3 ini ya. Kemudian irregular multilocular solid tumor dengan largest diameter lebih dari 100. Oh, cuma 8 dengan bagian padat, nggak bisa masuk di sini gitu ya. Nah, kemudian M5 harus very strong blood flow gitu ya. Jadi tadi ya, ada komponen B, nggak ada komponen M, masuk B, ada komponen M, nggak ada komponen B, masuknya ke sini. Kalau nggak masuk ke sini, maka kita akan masuk pada yang kita sebut namanya inconclusive ya. At the second stage, test is recommended gitu ya. Nah ini tadi ya juga sudah ada penelitiannya, nanti silahkan dibaca ya. Kalau irregular, kemungkinan dia malignannya, predictive value-nya sangat tinggi sekali gitu ya. Tapi kalau unilokuler, kemungkinan benign-nya sangat tinggi sekali gitu ya. Bahwa ini kemungkinan probably dia adalah benign. Nah kalau untuk yang inkonklusif tadi ya, kalau ada B ada M, atau ada M ada B, atau tidak ada B tidak ada M gitu, nggak bisa describe dengan sangat mudah untuk simple rules, maka masuklah kita ke AR2 dan atau dengan Agnex model. Dan memang ini bukan kata-kata saya ya, dari iota terminologi ini dari Susan Johnson ini mengatakan bahwa kalau kalian menemukan inconclusive, manage all such messes as malignant sampai terbukti itu bukan. Jadi itu akan lebih safe gitu ya. Jadi bukan kata-kata saya ya, ini sudah dari sananya. Tadi kita udah step 1 sudah, step 2 sudah, masuk ke inconclusive, masuk ke step 3 yaitu iota Agnex model. Nah, iota Agnex model itu assessment-nya itu of different neoplasia in Agnesia itu mulai dari usia gitu ya. Apakah ini dikirim dari apakah dikerjakan pada onkologi center atau tidak? Nah, CA125 itu opsional. Kenapa opsional? Ya nanti kita jelaskan ya kenapa sih ini opsional gitu ya. Nah, yang berikutnya 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu benar-benar komponen ultrasonografi, perubahan ultrasonografi saja gitu ya, dari maksimum diameter lesion yang sifatnya objektif ya, sifatnya objektif. Di sini dihilangkan semua parameter yang sifatnya subjektif, yaitu salah satunya adalah vascular score, vascular score. Dia nggak pakai lagi di sini vascular score karena sifatnya sangat subjektif sekali gitu ya. Jadi maksimum diameter lesion kamu nggak butuh volume, hanya butuh diameter yang terbesar, kemudian maksimum diameter dari solid part
yang terbesar gitu ya. Kemudian apakah dia lebih dari 10 locus atau kurang dari 10 locus gitu ya. Kemudian number of population-nya, kemudian acoustic shadow-nya present atau tidak, ascites-nya present atau tidak. Ya, jadi kenapa sih onkologi center dia untuk more accurate risk? Nah, 125 itu dia opsionalnya tadi untuk help differentiate aja, dia sebenarnya stage 2, 3 atau 4 gitu ya, hanya untuk penambahan saja. Dan terkadang pada pasien-pasien yang tumornya jinak tapi dia masanya sangat bermakna sekali yang menimbulkan reaksi peritoneum, ini kadang juga bisa mengacaukan penilaian ketika kita periksa straightforward ultrasonografi variabelnya look like benign, tapi begitu kita masukin sel 125 dia akan berubah menjadi ganas, dan itu sebenarnya bisa kita jadikan penelitian karena buat orang luar juga amazingly nih, karena mereka tumor yang gede-gede kayak kita nggak ada gitu ya. Nah ini silakan dilihat ya. Nah ini largest diameter of the lesion-nya nih, cara ngukurnya. Pokoknya diameter yang terpanjang saja. Kemudian diameter largest solid component juga yang terpanjang saja, yang terbesar, yang terpanjang lah gitu ya. Jadi nggak usah volume, tapi cukup yang terpanjang saja. Artinya, ketika kalian melakukan ultrasonografi, hal-hal inilah yang harus kalian jelaskan dan catat gitu ya. Harus ada di interpretasi yang kalian kerjakan. Kemudian, nah ini yang disebut multilocular cyst more than 10 locus ya. Jangan baru ada locus langsung semua di 10 locus. Kenapa? Ini biasanya kecenderungannya mereka bilang ya, bahwa kalau menemukan lebih dari 10 itu kemungkinannya biasanya borderline, jinak ke arah borderline atau borderline jinak gitu ya. Nah kalau bagaimana bilang 10 locus ya, ini udah jelas banget 10 locus ya. Nah kemudian number of population, itu populated protein and solid protrusion into cyst cavity from the cyst wall dengan tadi ya lebih dari 3. Ini sama. Nah, kita melihatnya menghitung 1, 2, 3-nya gimana? Sama kayak kalian melihat uterus di Delphi's ya. Gimana kita tahu dia di Delphi's atau enggak? Ya lihat intensitasnya. Kalau intensitasnya lebih daripada 50%, maka ini kita hitung menjadi 1 papil gitu ya. Tapi kalau intensitasnya landai, kurang dari 50%, maka ini kita hitung sebagai 1 papil ya. Kalau dia tajam, maka ini kita hitung sebagai 2 papil. Jelas ya, gitu ya. Nah, ini untuk melihat vascularity-nya. Nah, acoustic shadow, nah ini harus hati-hati ya, ini acoustic shadow. Nah, dan rata-rata hampir sebagian besar kalau ada acoustic shadow itu mengarah ke jinak ya. Tapi walaupun tidak pasti, tapi hampir sebagian besar. Kemudian ascites ya. Ini kita lihat bahwa ternyata dengan IOTA LR2 dengan IOTA Acnex pun sebenarnya sensitivitas kita tidak kalah dengan seorang expert gitu ya. Simperosa juga tidak kalah ya, hampir sama gitu ya. Dengan specificity yang makan juga sedikit melebihi daripada expert. Jadi jangan merasa underestimate yourself. Oh, saya cuma pakai IOTA Simperosa aja gitu ya. Nggak usah. Ternyata sensitivitas dan spesifitasnya cukup bisa berbanding dengan expert. Walaupun sekali lagi saya mengatakan bahwa tidak bisa menggantikan, namun sensitivitas dan spesifitasnya mendekati expert dengan describe yang mudah. Kenapa? Karena yang membuat juga para expert. Gitu ya. Ini kita lihat ya, sama ya. Bahwa untuk Acnex itu dia akurasinya akan baik. Oke, ini tinggal dimasukin ya, udah sering ya di laporan onkologi. Nah, sebenarnya kalau untuk melihat begini yang paling penting sebenarnya adalah melihat patient specific risk gitu ya. Patient specificnya risknya berapa sih? Cut off point-nya sebenarnya untuk dikerjakan itu nanti 10%. Nanti saya jelaskan pada slide yang berikutnya gitu ya. Jadi kalau lihat di sini yang paling ini adalah spesifik risknya. Nah, tapi yang pentingnya untuk memput diagnosisnya itu berdasarkan relatif risknya gitu ya. Kita lihat relatif risknya mana yang paling tinggi. Oh, ini adalah binan yang paling tinggi. Borderline-nya yang kedua. Jadi seperti itu ya. Nah, ini beberapa temuan daripada ini ya, maka ketika kalian menemukan gini ya kamu langsung describe aja nyonya 45 tahun, regular ini local cyst gitu ya. Kemudian dengan gambaran ground glass echogenicity dengan minor shadowing of posterior acoustic enhancements gitu.
Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja. Oh, dia masuk ke mana nih? Oh, dia langsung masuk pada BD1 unilocular tumor dengan ground glass ethnicity. Ya, ini enggak. Maka kita cukup berhenti. Ini adalah conclusionnya IOTA EDBD1 suggestive endometriosis. Jadi describe-nya sangat mudah sekali. Kemudian ini ya kalian melihat 46 tahun unilocular cyst ya, unilocular cyst. Apa ini ininya dalamnya cystic komponennya mixed echogenicity, nggak ada no solid materials. Kemudian kita melihat tuh ada acoustic shadow, tuh ada acoustic shadow gitu ya. Minor vascularity. Masuk mana nih? Dia masuknya BD2. Maka dia akan berhenti pada unilocular tumor with mixed echogenicity dengan acoustic shadow pada premenopausal woman, IOTA EDBD2 suggestive dermoids. Jadi sangat mudah sekali. Nah, ini kalau ini 66 tahun, irregular solid tumor, population, ada ascites, kemudian ada moderate vascular. Nah, ini nggak bisa masuk gitu ya. Ini juga tidak masuk gitu ya. Ini masuk, maka dia masuknya adalah IOTA EDM1 gitu ya, dengan moderate vascularization dengan keberadaan ascites dengan usianya adalah 66 tahun. Nah, ini multilokuler, lebih dari 9 locus, larger diameter 98, no solid material, regular cyst wall, minor vascularity dengan moderate shadowing. Itu masuk mana? Ini nggak masuk, maka ini dia masuk di sini ya. Jadi kita akan bilang ini temuannya adalah IOTA simple rose B4 mucinosis adenoma ya. Low level. Kemudian ini irregular solid. Nah, ini kita lihat irregular solid ya. Ini solid, hampir 80% dia komponennya adalah solid, strong vascularity. Maka kalau kita masukin di isi deskriptor nggak masuk, di simple rose dia masuk pada IOTA simple-nya dia ada strong vascularity, ada bagian padat dengan irregular, maka conclusion-nya IOTA simple rose M1 dan M5. Jadi sangat mudah sekali ya, describe-nya yang mudah seperti begitu aja. Jadi nggak perlu sophisticated how to explain temuan dalam ultrasonografi. Cukup dengan itu saja. Ini irregular mass, ascites, acoustic shadow, largest, tumornya 95, vascular score. Nah, perlu diingat di sini nih. Ini nggak masuk ya, udah jelas ya. Oke, dia ada at least for papillary structure masuk, tapi dia ada acoustic shadow-nya juga gitu ya. Bagian padat, ada ascites-nya. Ini ada acoustic shadow-nya gitu ya. Jadi karena ada komponen B dengan komponen M gitu ya, maka dia masuknya adalah inconclusion ya. Jadi dari simple-nya itu B3, M1, M2 masuknya adalah inconclusion. Maka kita akan lanjut, boleh dikirim ke expert seperti Dr. Andi Dharma Putra atau kalian masuk pada IOTA next model. Di sinilah kalian oh ya ini harus refer ke orang yang lebih ahli lagi dulu. Gitu. Ya, kita masukkan tadi kriterianya tadi semuanya dimasukkan. Maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah Nah, lihat nih risk of malignancy-nya sangat tinggi sekali 91,7% gitu ya. Kemudian relative risk-nya kita lihat bahwa memang yang paling tinggi kemungkinan dia adalah stadium 2 dan 4 ovarian cancer ya. Jadi kalau menemukan begini refer, jangan dibuka. Nah, permasalahan pada simple rose tadi, IOTA tadi adalah tidak ada komunikasi antara ultrasonografer dengan klinisi. Ini siapa sih yang harus buka gitu ya. Kayak dulu kalau di lesi prekanker tuh kemudian ditemukan kalau kita pakai PAP tuh nggak ada komunikasi antara sitologi dengan clinician. Maka dibuatlah sistem Bethesda ya. Di sini juga ini siapa yang ngerjakan? Kalau RMI sudah jelas tuh ya, kalau dia menopause di bawah di atas 200 maka
kemungkinan resiko malignansinya 70%, onkologi yang mengerjakan. Kalau di bawah 30%, resiko malignansinya 5%, silahkan dikerjakan oleh non-onkologis gitu ya. Kalau di sini nggak ada gitu ya. Oleh karena itu namanya ORAT score ya, Ovarian Agnesa Reporting and Data System. Ini sebenarnya adalah bridging limitation dari IOTA-ACNEX model itu untuk menjembatani tadi IOTA-ACNEX kan dia mendifferentiate ya benign atau malignant, tapi nggak bisa decide yang memanage siapa sih, yang mengerjakan siapa gitu ya. Oleh karena itu ORAT ini dibentuk untuk bridging the limitation IOTA-ACNEX model. Ini silahkan kalian baca ya. Jadi intinya adalah kayak gini aja. Dari step 1 gitu ya, kalau normal ovary itu biasanya kista folikel itu normal ovarium lah ya. Kalau klasik benign deskriptor kurang dari 10 cm, ini ORATS 2, almost certainly benign. Ya, jadi ini risk malignancy pada IOTA-ACNEX-nya ini nggak ada risk malignancy-nya ya. Kita nggak put di sini ya. Dia sudah selesai pada step 1. Nah, kalau kita masuk pada step 2, masuk pada ACNEX ya. Gitu ya, dari step yang sudah kita kerjakan sebelumnya masuk kepada. Nah, kalau risk malignancy kurang dari 1%, ini biasanya benign. Silakan dikerjakan oleh non-onkologi gitu ya. Nah, risk malignancy yang tadi saya lihat ya, kalau 1 sampai kurang dari 10%, ini kemungkinan untuk malignansinya low risk ya, warnanya kuning. Nah, kalau udah 10 sampai kurang dari 50%, ini intermediate risk. Kalau 50 sampai 100%, ini high risk banget nih kemungkinan malignansi. Maka dari step ini kita akan bisa melihat siapa sih yang mengerjakan. Nah, kalau masuknya di ORAT 1 gitu ya, nggak usah diapa-apain, jangan iseng melakukan laparoskopi pada kista folikel 4 cm gitu ya. Banyak banget tuh ya kista folikel 4 cm gitu ya, dilakukan laparoskopi kistektomi katanya gitu. Ya, ini juga harus hati-hati ya. Nah, kalau misalkan dia risk malignansinya kurang dari 1%, ya almost certainly benign-nya itu ya kista folikel tadi ya. Kemudian kalau dia risk malignansinya 1 sampai kurang dari 10%, nah ini silakan. Karena kemungkinan risiko malignansinya kurang dari 10% itu boleh dikerjakan oleh bukan general, surgeon gynecologist non-oncologist, saya bilangnya begitu ya, gynecologist non-oncologist. Tapi lihat, kalau resiko malignansinya 10% gitu ya, baik masuk pada komponen intermediate risk pada high risk, maka saran dari mereka memang sebaiknya yang mengerjakan adalah gynecologist onkologis. Ini bukan dari saya ya, dari si Pak Timmerman ini ya, Profesor Timmerman ini ya, dari konsensusnya memang mengatakan gini. Jadi kalau risk malignansinya tadi adalah lebih atau 10%, jadi lihat dari yang pertama tadi ya risk malignansinya 10%, maka memang sebaiknya dikerjakan oleh gynecologist oncologist. Ya, jadi ini bagannya. Jadi kalau ORAT 1 hama 2 itu biasanya adalah kalau nggak normal itu kista folikel conservative management gitu ya. Kalau ORATS 3 itu dia 1 sampai 10% risk of malignancy-nya silahkan dikerjakan oleh gynecologist non-oncologist, tapi begitu risk malignancy-nya 10%, baik kurang dari 10 masuk intermediate maupun high risk untuk resiko untuk malignancy, maka memang sebaiknya adalah dilakukan referral to specialized oncology center. Ya, jadi ini untuk memudahkan, dan ini adalah kompetensi yang memang harus dikuasai oleh seorang dokter obgyn, gitu ya. Ini hampir sama, gitu ya. Ini tadi sama ya, udahlah ya. Ini mungkin coba ya kita simulasikan aja nggak apa-apa ya. Jadi ada nyonya 39 tahun, ini kita mainkan lagi aja. Ya. Multilocular cyst, maksimal diameternya 327, nggak ada bagian padat, no acoustic shadow, no ascites, CA12565,4. Ya, ini kita nggak bisa masuk ke sini. Kalau kita mau masukin the IOTA-ACNEX model gitu ya, bisa langsung dari step 1 maupun step 2. Gitu ya. Maka kita akan keluar, masukkan semua komponen. Ini ingat ya, komponen yang di kanan itu adalah yang komponen yang memang harus kalian masukkan gitu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah masuk pada 32,3% gitu ya. Risk of malignancy-nya dengan relatif risk-nya yang paling besar kemungkinan ada borderline gitu ya. Ini siapa sih yang mengerjakan gitu ya. Nah, kalau di sini maka memang sebaiknya yang mengerjakan adalah gynecologist onkologis. Tapi mungkin dari onkologi punya pertimbangan, kita lihat ya. Kalau relatif risk yang keduanya adalah kemungkinannya adalah ganas, memang sebaiknya yang mengerjakan adalah gynecologist oncologist.
Ini kita bermain di aplikasi di lapangannya. Tapi kalau kita lihat ya risk malignancy, risk borderline yang pertama dan yang kedua adalah pada kelompok benign gitu ya. Sebenarnya kami masih memberikan pada gynecologist non-onkologis untuk mengerjakan. Syaratnya bahwa memang diferensial diagnosis yang kedua relatif risknya jatuh pada kelompok yang benign, bukan pada kelompok maligna. Jadi itu makin mempermudah gitu ya. Jadi sebagai conclusion tadi ya bahwa isi deskriptor itu kita sudah bisa menemukan 46 ya 50% bahwa ini Jinakapa ganas, sisanya itu kita masuk pada Simperus di mana dari Simperus 50% sisanya itu 75% kita sudah bisa membedakan jinak atau ganas. Nah, sisanya itu baru kita masuk pada in conclusion yaitu masuk pada ayat next gitu ya. Describe-nya sangat mudah sekali ya, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau menemukan apnexal mass pakai IOTA terminologis untuk describe ya tadi hampir sebagian besar kita sudah bisa dan di record apa saja yang di record tadi enggak yang susah-susah deskripsinya. Kemudian pertama kali kita apply isi deskriptor, ingat tadi 50% kita sudah bisa membedakan Jinakapa ganas, tumornya itu bentuknya sifatnya akan seperti apa. Nah, kalau tidak bisa 50% sisanya baru kita masuk pada Simperus. Dari Simperus yang 50% sisanya 75% kita sudah bisa membedakan jinak atau ganas. Nah, sisanya remaining yang sifatnya inkonklusif baru kita masukkan boleh ke sistem referral perujukan, boleh pakai RR2 atau bisa kita memakai Apnex model. Nah, memang sebaiknya all inconclusive cases kita pikirkan ini malignant dulu sampai terbukti memang tidak. Itu akan lebih aman. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Simperus tidak bisa mereplace training experience pada ultrasonografi. Kalau kalian, if you are a bad ultrasonographer, itu juga tidak bisa mengkompensasi gitu ya. Oleh karena itu, inilah yang harus kalian pelajari selama masa pendidikan. Dan ORAT system di US Risk Stratification and Management System itu adalah bridging untuk temuan daripada IOTA sebagai jembatan antara ultrasonografer dan clinician. Walaupun di kita keuntungannya adalah kita yang melakukan USG, kita juga yang membuka gitu ya. Lain dengan radiologis gitu ya. Nah, poor quality ultrasound equipment itu kita bisa pakai Sasson dan Debris, tapi saya nggak akan bahas di sini ya. Itu sangat mudah sekali ya. Jadi cuma pakai tabel aja. Baik, jadi mungkin